Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Salsabila Cantika Putri dengan nomor NIM 25080574259. Saya berasal dari kelas 2025D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dampak konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional menurut perspektif negara Italia. Nah, konflik antara Iran dan Amerika Serikat merupakan salah satu sumber ketidakstabilan global yang signifikan. Nah, terutama karena keterkaitannya dengan kawasan Timur Tengah, yang seperti yang kita ketahui, yaitu Selat Hormuz. Nah, sebagai pusat produksi energi di dunia. Oleh karena itu, dinamika konflik ini memiliki implikasi luas terhadap negara-negara yang bergantung pada perdagangan internasional. Dari impor energi, juga termasuk Italia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak konflik Iran-Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional menurut perspektif negara Italia. Berikut adalah materi presentasi yang saya sampaikan. Yang pertama, ada profil ekonomi Italia. Yang kedua, ada hubungan Italia dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Yang ketiga, ada analisis dampak konflik. Yang keempat, ada kesimpulan. Yang kelima, daftar referensi. Dan yang terakhir adalah link dari video. Selanjutnya, kita langsung masuk ke slide profil ekonomi Italia. Nah, Italia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan termasuk dalam kelompok G7. Struktur ekonominya didominasi oleh sektor industri, manufaktur, ekspor barang bernilai tinggi, serta usaha kecil dan menengah UKM yang sangat kompetitif di pasar global. Nah, napi demikian terdapat beberapa kelemahan struktural yang membuat ekonomi di Italia itu rentan terhadap konflik global. Nah, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah. Salah satu kelemahan utamanya itu adalah memang banyak sekali negara-negara itu yang bergantung tinggi terhadap impor energi. Nah, salah satunya itu adalah di Selat Hormuz, yang dimana Selat Hormuz itu merupakan tempat minyak terbesar di dunia. Maka dari itu, seluruh negara itu bergantung kepada ketergantungan impor dan ekspor energi. Nah, kondisi ini menyebabkan biaya produksi di industri sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan energi global. Pertumbuhan ekonomi Italia itu relatif lambat dan sangat sensitif terhadap inflasi, energi, serta ketidakstabilan geopolitik global. Ketika terjadi konflik seperti antara Iran dan juga Amerika Serikat, tekanan terhadap ekonomi Italia itu meningkat secara signifikan. Lalu ada di posisi dalam perdagangan global. Nah, Italia memiliki posisi strategis dalam perdagangannya di global karena letak geografisnya itu di kawasan Mediterania. Nah, negara ini itu berfungsi sebagai penghubung antara Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika Utara. Nah, menurut Ensiklopedia Britannica, Italia itu merupakan salah satu eksportir utama dunia dengan produk unggulan seperti mesin industri, kendaraan dan otomotif, produk fashion dan tekstil, dan makanan serta minuman. Sebagai negara dengan orientasi ekspor yang sangat kuat, stabilitas jalur perdagangan internasional sangat penting bagi Italia. Nah, konflik Iran dengan Amerika Serikat ini dapat mengganggu jalur vital seperti Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini, jika Iran menutup, pasti negara-negara dunia ini pasti sangat membutuhkan. Maka dari itu, itulah yang sangat berpengaruh di negara-negara besar. Lalu masuk ke dalam ketergantungan Italia, merupakan negara net importer energi yang berarti sebagian besarnya tuh kebutuhan energinya dipengaruhi dari luar negeri. Nah, ketergantungan terhadap impor energi ini menjadi variabel kunci dalam analisis ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang ketergantungan minyak di Selat Hormuz itu sangat berpengaruh bagi negara-negara besar. Selanjutnya, masuk ke slide hubungan Italia dengan Iran dan Amerika Serikat. Yang pertama, ada hubungan diplomatik.
Nah, ini hubungan Italia dengan Iran, yang dimana Italia memiliki hubungan diplomatik yang cukup lama dan stabil dengan Iran. Bahkan Italia sering berperan sebagai mediator antara Iran dan juga negara-negara barat. Nah, hubungan ini tetap dipertahankan meskipun terdapat tekanan dari sanksi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Italia cenderung mengambil pendekatan diplomasi dan juga dialog. Lalu yang kedua, hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Italia adalah sekutu kuat Amerika Serikat dan anggota NATO. Nah, anggota NATO itu apa sih? Anggota NATO itu adalah kerjasama dengan militer, keamanan internasional, dan juga perdagangan serta investasi. Namun, dalam konteks konflik Iran dengan Amerika Serikat ini, Italia tidak selalu mendukung tindakan militer secara langsung. Menurut laporan The Guardian, Italia pernah menolak penggunaan pangkalan militernya untuk operasi yang berkaitan dengan konflik Iran. Lalu yang kedua adalah hubungan Italia dengan Iran dan juga Amerika Serikat di bagian hubungan perdagangan. Yang pertama, hubungan Iran dengan Italia. Nah, perdagangan antara Italia dengan Iran ini pernah berkembang pesat, terutama dalam sektor energi, infrastruktur, dan juga mesin industri. Namun, sanksi dari Amerika Serikat membatasi aktivitas perdagangan ini secara signifikan. Data dari Trading Economist menunjukkan bahwa nilai perdagangan kedua negara ini relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, ada hubungan Italia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Italia. Nah, hubungan perdagangan ini meliputi ekspor barang industri, investasi langsung, juga kerjasama teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu memang adalah salah satu kunci ekonomi yang ada di dunia ya. Jadi karena kita masih bergantung dengan Amerika Serikat. Nah, ketergantungan Italia terhadap pasar Amerika jauh lebih besar dibandingkan dengan Iran. Yang ketiga, di bagian hubungan Italia dengan Iran dan juga Amerika Serikat, masuk ke dalam materi alasan geopolitik. Nah, Italia ini berada dalam posisi strategis, namun dengan kompleks, anggota NATO itu pro terhadap Amerika Serikat. Nah, anggota Uni Eropa itu adalah multilateral, jadi dia netral. Namun, Italia ini cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer dan lebih memilih pendekatan diplomasi. Karena tadi yang telah saya sampaikan bahwa anggota NATO yang militer tadi itu pro terhadap Amerika Serikat, sedangkan Italia ini tidak. Kita langsung masuk ke materi analisis dampak. Yang pertama, dampak ekonomi dari hubungan Iran dengan Italia dan juga Amerika Serikat tadi. Nah, konflik Iran dengan Amerika berdampak besar terhadap ekonomi Italia melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama, kenaikan harga energi global, yang kedua, inflasi, dan yang ketiga, perlambatan kebutuhan ekonomi. Nah, dari kenaikan harga energi global itu, harga minyak dan gas meningkat akibat ketegangan geopolitik. Hal ini meningkatkan biaya produksi industri dan juga transportasi. Dari segi inflasi tadi, kenaikan harga energi menyebabkan inflasi meningkat, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan akibat tekanan dari konflik global. Selanjutnya langsung masuk ke dalam dampak bisnis dan juga investasi. Nah, ketidakpastian geopolitik ini itu menyebabkan investor menunda investasi, risiko bisnis meningkat, juga perusahaan menghadapi volatilitas pasar. Lalu masuk ke dalam dampak strategi bisnis. Sebagai respon terhadap konflik, Italia itu melakukan beberapa penyelesaian energi. Yang pertama, diversifikasi energi. Nah, apa itu? Italia mulai mencari sumber energi alternatif dari negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah. Yang kedua, ada diversifikasi pasar. Nah, perusahaan Italia ini itu akan memperluas pasarnya ke kawasan lain untuk mengurangi risiko geopolitik. Yang ketiga, ada manajemen risiko. Nah, perusahaan menggunakan strategi seperti ini untuk
hedging harga energi, dan juga penyesuaian rantai pasok. Baik, kita telah sampai di slide akhir yaitu kesimpulan. Nah, konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan bisnis internasional di Italia, terutama karena ketergantungannya yang tinggi pada impor energi serta posisinya sebagai negara dengan orientasi ekspor global. Nah, ketegangan di geopolitik ini di kawasan Timur Tengah memicu kenaikan harga energi karena akibat kelangkaan pada Selat Hormuz tadi yang ditutup oleh Iran. Nah, gangguan jalur perdagangan serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada inflasi, biaya produksi, dan juga penurunan daya saing. Selain itu, hubungan Italia yang kompleks dengan kedua negara membuatnya harus sangat berhati-hati dalam menentukan sikap politik dan juga tentunya di ekonomi. Nah, untuk menghadapi dampak tersebut, Italia menerapkan berbagai strategi seperti diversifikasi sumber energi, pasar, dan manajemen risiko, serta pendekatan diplomasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Lalu ini adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menganalisis dampak geopolitik konflik dengan Italia, Iran, dan juga Amerika Serikat. Nah, jadi ini adalah video analisis saya tentang dampak konflik Iran, Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional menurut perspektif negara Italia. Nah, dari video ini kita dapat mengetahui informasi-informasi lebih lanjut dampak apa sih tentang Iran juga Amerika Serikat terhadap negara-negara besar di dunia ini. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.